Hai, selamat datang di era media sosial, era yang serba cepat, serba gila. Kalian gak minta informasi pun kalian bakal datang sendiri informasinya. Dia datang gak diundang dan bahkan nih, doktrin sekarang pun itu udah lewat aja, kayak gak ada harga dirinya sama sekali. Ini pengalaman pribadi gue ya, generasi tahun 90-an yang hidup di waktu media sosial lagi naik-naiknya. Ya kita tahu lah barusan kita habis pandemi COVID-19 dan itu gila-gilaan banget. Media sosial tuh benar-benar naik banget. TikTok, Instagram itu benar-benar mendominasi kehidupannya kita pasti. Kalian cari hiburan pasti kalau nggak ke TikTok, ke Instagram, ke YouTube dan di sana itu banyak banget influencer, brand dan lain-lain yang promosiin produk mereka itu besar-besaran. Para influencer yang menceritakan pengalaman, flexing uang-uangnya, menceritakan gaya hidup yang luar biasa tinggi yang harus dicapai anak usia 20 dan lain sebagainya. Brand-brand yang terus nawarin barang padahal kita nggak punya duitnya. Lama-lama capek juga kalau kita ikutin. Dan jujur aja itu ngebuat gue insecure ya, banget insecure banget. Apalagi aku fresh graduate dan bener-bener ya nggak ada pengalaman apa-apa. Insecure gara-gara sosial media, terutama soal uang, soal harta. Uang itu gila sih. Dulu di zamannya media sosial yang lagi COVID itu malah banyak muncul influencer kan, influencer yang modelannya apa ya, mereka flexing, pamer, dan itu banyak banget. Dan itu gimana gini loh, bayangin aja anak usia 20 tahun baru fresh graduate, baru mau mencari jati diri, tiba-tiba disodorin dengan flexing harta. Anak usia 20 tahun sudah punya Mercy, sudah punya rumah berapa M, sudah punya jam. Gimana nggak insecure anaknya? Mungkin buat kalian yang berasal dari keluarga orang kaya, yang orang tuanya juga ngedidik kalian dengan baik, mungkin kalian nggak insecure ya. Tapi buat gua yang orang tua sebenarnya didik pun pas-pasan, nggak ngasih pendidikan keuangan dan lain-lain, gua harus cari sendiri semua. Itu bener-bener really hit banget, hit hard banget ke gua. Ah, belakangan ini akhirnya setelah bertahun-tahun hidup, setelah pandemi, setelah era-era yang media sosial banget, era-era yang gua masih gaul banget ya anggapannya ya. Akhirnya gua sadar kalau eh capek ngikutin perkembangannya zaman. Capek banget buat harus apa ya, mencapai ekspektasi yang sebenarnya dibuat oleh mereka yang ada di sosial media. Para influencer yang bilang anak di usia 100 tahun, anak di usia satu anak di usia 23 tahun harus punya tabungan 100 juta. Mereka yang bilang gimana cara dapatnya uang cepet bla 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 bla. Akhirnya capek juga dengerinnya. Dan setelah gua jalanin, akhirnya gua sekarang sadar kalau semua itu ada waktunya, pelan-pelan aja. Jadi nggak perlu deh cepet-cepet mau dapat uang, nggak perlu cepet-cepet harus sukses di usia 25. Kayaknya nggak relevan sih. Kalau orang dulu juga kelihatannya mereka lebih fokus kerja daripada dengerin kata-kata influencer itu yang akhirnya ngebikin mereka terbebani sendiri. Kita yang sekarang masih muda-muda ini justru malah yang terbebani gara-gara kata-kata mereka. Pada akhirnya sih menurut gua harusnya kita itu tinggal lakuin aja apa yang kita punya sekarang. Kalau misalkan kalian ada kerja ya, kalau misalkan kalian ada kerjaan ya kerja yang bener aja. Eh, Benar-benar kerja yang benar, ambil karir di sana dan ya udah jalanin aja. Buat kalian yang punya usaha ya jalanin aja pelan-pelan, lama-lama nanti juga besar. Pelan-pelan aja, jual kecil-kecilan. Usia 20-an itu bukan usia yang tua ya, itu benar-benar usia yang masih awal banget buat kalian masuk ke dunia kerja. Jadi nothing to worry about. Jadi pelan-pelan aja. Orang kaya itu biasanya di umur 40 tahun. Jadi kalian nggak perlu terlalu tergesa-gesa. Tapi mungkin kalian juga harus mempertimbangkan berbagai hal, terutama buat kalian anak 20-an yang udah dikejar-kejar buat nikah sama pasangan kan, mungkin harus pikir otak gimana caranya kalian bisa meyakinkan pasangan buat cari uang dulu, atau seenggaknya kan harus
yakin kalau pasangan kalian tuh ngerti soal uang lah. Karena percuma juga kalian kalau misalkan nikah sama dia, tapi akhirnya kalian terbebani juga. Kalian nggak punya uang, nggak punya tabungan, akhirnya setiap hari bertengkar kan buat apa gitu kan. Oke, jadi itu aja. Itu podcast yang ya gua cuman mau cerita random. Jadi kalau memang oke ya silakan like. Kalau enggak ya ya sudah. It's just my aku cuman mau ngomong aja karena aku nggak punya tempat buat cerita gitu aja. Oke, itu aja. See you.